Shalom, saudara. Ya, belakangan ini kita seringkali mendengar sesuatu yang begitu marak dalam fenomena atau kejadian tentang orang yang mendengar suatu suara roh yang kemudian diklaim sebagai Roh Kudus berbicara kepada saya. Dan bahkan makin kemari berita tentang orang yang mendengar bisikan roh itu semakin sering kita dengar dan kita lihat, apalagi di tengah pandemi COVID. Ya, dan di media sosial yang sekarang begitu marak, ya, kita juga begitu banyak melihat dan mendengar orang yang berkata Roh Kudus berbicara kepada saya. Kemudian tanpa ragu orang yang mendengar bisikan roh itu memberikan peramalan, bahkan ramalan tentang masa depan yang akan terjadi di depan. Karena ramalan itu tidak sedikit kemudian orang Kristen yang menjadi takut, yang kemudian bertanya-tanya kepada saya, apakah itu benar adanya? Saudara, dalam bulan ini kita akan membahas tema tentang Roh Kudus. Kita percaya bahwa rentetan tema ini juga dapat menjadi alat Tuhan untuk menuntun kita sebagai orang yang lemah di tengah zaman yang tidak mudah ini. Menuntun kita sebagai domba yang ada di tengah-tengah serigala. Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan pimpin kita, Tuhan sertai kita. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah yang menyertai kami. Engkaulah Allah yang menyertai kami senantiasa. Dan kiranya Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus, Engkau Allah sendiri yang menuntun, memampukan kami untuk bersama-sama belajar dan melakukan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dan mari kita membuka firman Tuhan dengan tema hari ini, mengenal Roh Kudus. Mengenal Roh Kudus. Mari kita buka dari Yohanes pasal 14, Bapak Saudara. Mari kita buka Alkitabnya bersama. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Saudara, dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, dunia tidak dapat menerima Dia, Yesus. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Mengenal Dia. Dan tema kita mengenal Roh Kudus. Mengenal Dia artinya menggambarkan ada suatu relasi pribadi. Dia artinya adalah pribadi. Dia berarti itu adalah suatu pribadi. Pribadi bukan sekedar suatu energi atau kuasa, tetapi benar-benar suatu pribadi. Maka mengenal Dia secara pribadi, siapa Dia? Tentu dalam
perikop yang kita baca ini sedang berbicara tentang mengenal Dia, yaitu pribadi itu, yaitu mengenal Roh Kudus. Saudara, tema renungan kita adalah mengenal Roh Kudus, ya. Kata mengenal ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia seringkali disalahpahamin. Sebagai ya, ketika saya mengenal seorang kenalan, ya hanya kenal saja, tidak ada relasi, nggak ada hubungan lebih dalam dengan dia, tidak ada hubungan lebih dalam secara pribadi dengannya atau orang itu. Mungkin saya tahu namanya, tetapi saya tidak tahu lebih dalam seperti apa orang itu. Tetapi dalam konsep orang Yahudi, saudara, orang Yahudi, ya termasuk Rasul Yohanes di sini yang kita baca, kata mengenal bukan sekedar tahu nama orang itu, tetapi ada relasi yang begitu mendalam. Bahkan kata mengenal seringkali digunakan untuk menggambarkan apa? Relasi suami istri. Jadi kata mengenal dalam pemahaman orang Yahudi itu bisa berarti mengalami seperti suatu relasi yang begitu dalam dan dekat. Ya. Banyak orang yang bisa saja berkata, saya mengenal Roh Kudus, saya mengalami Roh Kudus, bahkan Roh Kudus berbicara kepada saya. Kemudian orang itu memberikan peramalan kejadian di masa depan. Masalahnya ada begitu banyak peramalan yang berbeda satu sama lain. Dan makin bikin bingung orang Kristen. Jadi gimana dong seharusnya? Gimana kita sebagai orang Kristen? Ya. Gimana kita seharusnya sebagai orang Kristen? Nah, saudara, bukan sebuah kebetulan tema ibadah kita adalah mengenal atau mengalami Roh Kudus. Apa yang menjadi dasar pengenalan kita kepada Roh Kudus? Apa yang menjadi dasar pengenalan kita kepada Roh Kudus? Tentu bukan sekedar pengalaman kita sendiri saja, tetapi apa kata Alkitab? Apa yang firman Allah ungkapkan, yaitu perjalanan dari semua umat Allah sepanjang waktu dalam mengenal Roh Allah. Bukan sekedar pengalamanku sendiri, tetapi sebuah perjalanan dari semua umat Allah sepanjang waktu dalam mengenal Roh Allah. Dan dalam bagian ini, saudara, sedikit ada dua hal penting yang Injil Yohanes ungkapkan tentang mengenal Roh Kudus. Ada dua hal saja ya yang Yohanes ungkapkan tentang mengenal Roh Kudus. Mari kita cermati coba dalam ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Di sana dikatakan apa? Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, sebab ayat 17, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Maka poin yang pertama adalah Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Coba kita cermati kata akan di sana. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus melihat apa yang akan terjadi kepada murid-muridnya. Apa yang akan terjadi di depan yang akan terjadi kepada murid-muridnya. Itu akan ada banyak pantangan, rongrongan yang harus mereka hadapi, para murid harus hadapin. Ya, mereka para murid nggak mungkin akan sanggup kecuali Allah menyertai. Saudara, tantangan dan tekanan apa yang akan para murid hadapi? Dalam khotbah kenaikan Kristus, kita ingat, saudara, bagaimana para murid yang susah untuk move on, susah untuk bergerak bangkit. Semangatnya sudah, rasanya sudah down gitu semangatnya. Lebih tepatnya mereka merasa seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Ya, Yesus telah pergi meninggalkan kita. Apa yang ada dalam benak para murid? Mereka berpikir, siapa lagi yang akan menyertai kita? Siapa lagi yang akan bersama-sama dengan kita? Yesus ngerti benar muridnya gak akan sanggup.
nggak akan sanggup kalau Allah tidak menyertai. Itu sebab Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Saudara, janji penyertaan itu makin diperjelas dalam ayat yang ke-18 sampai 19. Di sana dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Saudara, tantangan dan tekanan apa yang akan para muridnya hadapi? Kalau kita lihat dalam fakta sejarah jemaat mula-mula, kita diingatkan dengan catatan sejarah di mana keadaan gereja penuh dengan tantangan. Tantangan dari orang Yahudi, di mata orang Yahudi, mereka difitnah sebagai penghujat agama Yahudi, penghujat hukum Allah. Di mata pemerintah Romawi, mereka sering difitnah sebagai penjahat. Ya, kita ingat suatu kali seorang kaisar yang gila, Kaisar Nero, yang kemudian dengan sengaja membakar kota Roma. Dia yang menyuruh anak buahnya membakar, lalu diberitakan kepada seluruh penduduk Roma bahwa orang Kristenlah yang melakukan pembakaran kota Roma. Wah, orang Kristen sudah tertekan, difitnah, lalu dianiaya di sana, saudara. Kaisar Nero membuat provokasi busuk seperti itu kepada orang Kristen. Apakah orang Kristen melakukan perlawanan pada saat itu? Tidak. Yang ada Yesus dan para rasul, termasuk Yohanes di sini, meminta para murid untuk mendoakan mereka yang memfitnah dan menganiaya mereka. Di saat orang melakukan provokasi di luar, membuat tuduhan-tuduhan palsu, membuat tekanan-tekanan, Roh Kudus menyertai, menguatkan murid-murid Tuhan. Roh Kudus menyertai di dalam hati kita. Tanpa penyertaan Roh Kudus tidak mungkin para murid, tidak mungkin gereja mula-mula sanggup untuk menghadapi itu semua. Justru apa yang terjadi? Dalam masa-masa krisis, dalam masa-masa kritis itulah gereja yang ditekan, difitnah, dan dianiaya semakin memberikan dampak keluar. Kita melihat bagaimana Tuhan memakai mereka mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, itu kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus yang menyertai senantiasa. Karena Roh Kudus yang menyertai senantiasa, bahkan selama-lamanya. Itu sebab dalam masa-masa krisis jemaat mula-mula, mereka tetap diyakinkan dan tetap tegak berdiri. Demikian pula dengan Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu, juga bekerja di dalam perjalanan umat Allah sepanjang waktu. Roh Kudus dapat menyertai karena ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita cermati dalam ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Kok Allah Bapa dan Yesus ada di dalam saya, di dalam aku? Kok bisa begitu? Ya karena dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam ayat ini kan bicara tentang Roh Kudus sebetulnya. Karena dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus. Malahan kalau dalam ayat yang ke-23 di sana dikatakan, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan kita." Kami itu siapa? Bapa dan Anak, Bapa dan Yesus Kristus akan datang bersama-sama dengan murid-murid Tuhan. Loh, kok bisa penyertaan Allah Bapa dan Yesus Kristus kepada orang percaya, sekali lagi, hanya dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus. Hanya dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus. Berarti apa? Berarti yang memungkinkan penyertaan Allah terjadi dalam diri orang percaya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Di dunia ini apa sih yang akan menyertai kita senantiasa? Ya bisa bermacam-macam. Orang terdekat bisa menyertai kita. Pasangan, pertemanan, persahabatan, semua bisa suatu saat meninggalkan kita. Semua itu bisa suatu saat meninggalkan kita. Beberapa waktu yang lalu, seorang guru, seorang dosen, seorang yang dekat dengan mahasiswa, ya, seorang dosen kami bernama Pak Si Hombing, ya, selama 3 tahun
istrinya sakit kanker, dan dia berobat bolak-balik rumah sakit dalam perawatan yang sangat tidak mudah perjuangannya. Dan ketika masa-masa wabah COVID inilah, berapa bulan belakangan ini, Ibu Si Hombing mengalami drop, yang keadaan yang semakin berat. Gitu. Seringkali dalam keadaan tertekan seperti itu, kita bisa meragukan, mempertanyakan, di manakah penyertaan Tuhan. Tetapi satu kata, satu kalimat yang begitu membekas buat saya adalah pernyataan Pak Si Hombing yang mengatakan begini: Allah bukan sekedar rumusan, Allah bukan sekedar keyakinan, tetapi Allah adalah realita. Allah adalah realita. Allah adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, sebab Ia adalah Allah yang menyertai. Sangat mudah untuk kita mengatakan Allah menyertai dalam kondisi kita baik-baik saja. Tapi bagaimana ketika kondisi kita begitu berat seperti ini? Apa kita percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah tetap menyertai? Melalui Roh Kudus-Nya lah dimungkinkan Allah menyertai orang percaya. Roh Kudus menyertai senantiasa, bahkan selama-lamanya. Itu sebab dalam masa krisis, dalam masa kritis jemaat mula-mula, mereka diyakinkan untuk tegak berdiri. Para jemaat mula-mula pun begitu. Mereka diyakinkan untuk tetap berdiri. Gimana dengan kita saat ini, jemaat Tuhan di zaman now? Bagaimana dengan kita? Saudara, Presiden Jokowi menyebut masa ini adalah masa krisis. Bahkan krisis ini dialami seluruh dunia. Ya. Ketika kita membuka mata dan telinga, kita mendengar berita, dengan mudah kita melihat kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di belahan dunia. Ya. Tetapi apakah kita juga mau membuka hati, membuka telinga, mengenal dan mengalami penyertaan Roh Kudus? Lalu bagaimana? Sederhana, tetap berdoa, mohon Roh Kudus, mohon Allah menyertai. Berdoa kelihatan sederhana, kita ngobrol seperti anak dengan Bapa. Sederhana, tetapi sesungguhnya doa itu menunjukkan penyerahan diri kita kepada penyertaan Allah. Itu sebab ketika kita memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk berdoa, untuk memohon apa? Memohon Tuhan menyertai. Lalu juga kita tetap memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tetap memuji Tuhan. Ya, ada seorang bapak yang suka berbicara kepada saya kalau dalam kendaraan ada kesempatan, ketika hatinya sesak, hatinya mengalami gundah gulana, dia bernyanyi, dia memuji Tuhan. Dan di situ keadaan hati yang gak karuan dibuat menjadi damai oleh Tuhan. Kenapa begitu? Karena Roh Allah menyertai, memberikan damai di hati. Bapak saudara, Injil Yohanes mengungkapkan pengenalan kita akan Roh Kudus. Yaitu apa? Yaitu Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Lalu berikutnya apa? Berikutnya yang kedua, Roh Kudus mengajarkan kita firman yang benar. Mari kita buka firman Tuhan dalam ayat 25-26. Di sana dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, setelah Yesus naik ke surga, siapa yang akan menyertai para murid? Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, siapa yang akan mengajarkan para murid? Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua yang telah Yesus katakan kepada murid. Artinya apa? Artinya Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan firman Allah, tidak akan bertentangan dengan apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Malahan Roh Kudus meneguhkannya. Ada sesuatu belakangan ini yang kita dengar orang berbicara, Allah bukan lagi bicara melalui buku Alkitab, bukan lagi bicara melalui buku Alkitab, tetapi Allah bicara secara langsung kepada saya. Roh Kudus bicara secara langsung kepada saya. Jika kita percaya bahwa pewahyuan Alkitab sudah lengkap, apakah masih perlu wahyu tambahan yang lain atau bisikan-bisikan wahyu yang lain?
Saudara, kalau kita melihat bagaimana Alkitab itu bisa kita terima saat ini, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mewahyukan para penulis Alkitab, termasuk Yohanes, untuk menulis apa yang hari ini kita baca. Itu sebab pengajaran Alkitab selalu relevan sepanjang waktu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang berkarya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Alkitab telah lengkap kita terima, maka jangan ditambah, jangan dikurang. Kenapa bisa lengkap? Sekali lagi, karena Roh Kudus yang bekerja secara sempurna. Roh Kudus yang bekerja secara sempurna, Roh Kudus yang menuntun pikiran para penulis Alkitab. Bahkan ada puluhan penulis dalam Alkitab ini, puluhan penulis di segala zaman, ya, dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kok bisa semua bagian Alkitab begitu harmoni, begitu kita waktu baca kita akan takjub. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Begitu banyak di media sosial, ya, orang justru menyerang Alkitab. Tetapi sekali lagi, ribuan tahun Alkitab diserang, diuji, dikritik seperti itu. Alkitab tidak pernah gugur. Kenapa? Sekali lagi, karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memelihara sepanjang zaman, sehingga Alkitab menjadi selalu relevan, selalu benar, dan selalu menakjubkan. Saudara, Alkitab selalu diserang, dikritik sepanjang sejarah. Loh, semua juga begitu. Tetapi kita dengan mudahnya kita akan mendapatkan Alkitab memang yang lebih banyak. Ya, kalau kita lihat, kalau kita searching, selalu Alkitab yang menjadi urutan pertama dibanding kitab yang lain, kitab agama lain. Alkitab sudah ribuan tahun, sekali lagi, berdiri dengan tegak, walau digempur dari berbagai kritik dan serangan. Kenapa bisa begitu? Apakah ada kitab suci yang memberikan dirinya untuk dikritik dan diuji seperti ini? Hanya Alkitab yang memunculkan dirinya seperti mutiara, yang makin berkilau di dalam dirinya sendiri, bahkan ketika ia dikritik sedemikian rupa. Kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus yang memelihara dan meneguhkan firman-Nya. Roh Kudus akan senantiasa memelihara dan meneguhkan umat-Nya, karena Yesus tahu, ya, akan ada rongrongan, akan ada gempuran dari dalam dan dari luar. Ya. Perlu suara Tuhan dinyatakan kepada umat-Nya melalui apa? Melalui pesan firman-Nya. Melalui firman-Nya. Apa yang firman Tuhan ajarkan? Apa yang firman Tuhan ajarkan? Injil Yohanes begitu kuat sekali bicara tentang kasih. Sekalipun jemaat mula-mula difitnah, mereka tetap mengasihi. Itulah ajaran Alkitab. Mungkinkah itu bisa terjadi? Justru itulah faktanya. Fakta dari gereja mula-mula yang mengalami tekanan dan membalas semua itu dengan kasih. Kok bisa gereja mula-mula seperti itu? Sekali lagi, karena Roh Kudus yang memampukan. Gereja mengalami rongrongan dari luar seperti itu. Tetapi gereja juga mengalami rongrongan dari dalam. Yaitu mereka yang menggunakan ayat Alkitab dan memutarbalikannya. Menggunakan ayat Alkitab dan memutarbalikannya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita? Belakangan ini kita sering mendengar orang berkata, Roh Kudus bicara kepada saya. Ya, terkait dengan wabah COVID, ya, dikaitkan dengan antikristus yang akan datang, dan kemudian mencoba untuk mencomot-comot ayat Alkitab, lalu mendapatkan mimpi bahwa Tuhan akan datang pada tanggal sekian. Ketika kita mengingat bagaimana justru Roh Kudus bekerja, dikatakan di sana Roh Kudus bekerja tidak berbenturan dengan apa yang Yesus katakan. Justru Yesus mengatakan apa? Tidak seorang pun yang tahu kapan hari kedatangan Tuhan yang kedua. Kok ramalannya bisa berbenturan dengan apa yang Yesus katakan? Jelas sekali dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, Roh Kudus mengajar tidak dapat dilepaskan dengan firman yang telah Yesus katakan. Firman yang dikatakan saat ini sudah lengkap kita terima di dalam Alkitab. Berapa waktu lalu, ya, kita mencoba untuk membuka kelas persiapan pembuatan renungan. Ya, biasanya guru yang mengajar. Tetapi kali ini
kita sharing dan mereka yang mengajar. Mereka ya yang sharing kepada saya. Mereka sharing apa yang mereka tangkap. Mereka berbagi apa yang mereka tangkap dalam pembacaan sebuah buku, melalui sebuah buku. Itu adalah sesuatu yang sangat baik. Kita bisa saling belajar. Saudara, lalu saya belajar apa dari mereka? Dari kajian mereka. Yaitu bagaimana seorang pembelajar Alkitab menggali kekayaan Alkitab itu keluar. Menggali kekayaan Alkitab itu keluar. Lalu itu menjadi sebuah ide khotbah, ide renungan. Fenomena yang terjadi belakangan ini adalah justru apa yang ada dalam ide di otak dipaksakan masuk ke dalam Alkitab. Itulah yang terjadi. Kok bisa orang-orang sampaikan yang lain, ya? Padahal konteks Alkitab tidak bicara seperti itu. Bahkan ditambah dengan klaim bahwa Roh Kudus berbicara kepada saya. Roh Kudus mengajar kita secara pribadi, betul. Tetapi tidak dapat dilepaskan dengan firman yang telah Yesus katakan. Tidak dapat dilepaskan dengan pengajaran firman, ya, yaitu dikatakan dalam Yohanes, segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang diajar oleh Roh Kudus? Semua orang percaya. Semua orang percaya. Jika demikian, kita harus tetap semangat dalam menjalani perjalanan kita bersama dengan firman Tuhan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang menuntun kita di dalam saat teduh kita. Ya. Berikan semangat yang membangun untuk orang lain, khususnya dalam komunitas kita. Ketika pencobaan-pencobaan itu datang dengan tiba-tiba dalam hidup kita, Roh Kudus bekerja seperti dalam ayat ini. Dikatakan dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana keadaan kita belakangan ini? Bagaimana kondisi ekonomi belakangan ini? Ya, dalam grup, kalau boleh saya copy, dalam grup, ya, kita dapat informasi bagaimana Zara menutup 1.200 tokonya. Starbucks rencana akan menutup 400 tokonya. Hermes, Rolex, Nike, dan banyak merek berkelas yang akan tutup produksi. Banyak pabrik yang tenggelam dalam hutang dan puluhan ribu perusahaan di dunia bangkrut. Itulah realita. Itulah kenyataan. Ya. Lalu apakah ekonomi Indonesia bisa bertahan sampai dengan akhir tahun dengan kondisi seperti ini? Bagaimana dengan kita, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini? Masihkah kita ada semangat? Saudara, kita juga ada dalam grup, kita bicara bagaimana berapa waktu lalu kita berdoa untuk saudara-saudara kita dari GKRI Lampung yang mengalami musibah kebakaran, habis gedung gereja dan sekolah itu terbakar. Bagaimana saudara-saudara kita di Lampung? Puji Tuhan, saat ini mereka sudah mulai membangun kembali gereja dan sekolah yang habis terbakar itu. Pertanyaannya, dari mana datang pertolongan itu? Dari Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap orang. Dari mana semangat mereka yang telah hancur karena musibah itu bangkit? Dari Roh Kudus yang membangkitkannya. Bagaimana dengan kita? Saya bersyukur beberapa waktu lalu dalam perkunjungan kita ke jemaat-jemaat, ya, saya ketemu dengan jemaat-jemaat di tengah kesesakan seperti ini. Tetapi di tengah kesesakan seperti ini pun mereka masih tetap ada semangat, masih ada semangat. Saya bertemu dengan opa-oma yang sudah semangat, tanya kapan saya bisa datang berbakti ke gereja. Walau keadaannya masih belum diizinkan oleh pemerintah saat ini. Semangat di dalam berbakti. Ada juga oma yang semangat, saya bisa saat teduh yang melalui grup Puji Tuhan. Ada juga kemudian majelis yang mengatakan kita harus mendoakan para hamba Tuhan. Dari mana datang semangat itu? Dalam keadaan seperti ini masih sanggup untuk memberikan semangat pada yang lain dari Roh Kudus. Juga kaum muda yang tetap melangkah dengan penyertaan Tuhan di tengah pekerjaan mereka. Dari mana itu? Semangat itu datang dari Roh Kudus. Ada juga yang mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan, tetapi tetap masih semangat di dalam Tuhan. Dari mana kekuatan itu datang?
dari Roh Kudus. Melalui apa? Melalui doa kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui saat teduh kita di dalam firman Allah. Jadi apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Kita lihat di sini. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus mengajarkan kita firman yang benar. Kiranya Allah melalui Roh-Nya memampukan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih saat ini kami diizinkan untuk mengenal Engkau lebih dalam, mengenal Roh-Mu yang kudus. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, senantiasa bahkan selama-lamanya, dan kiranya Engkau Allah yang terus mengajarkan kami firman-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan tuntunan Roh Kudus. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan ku